Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi paradosyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah, keluarga besar PK Paksi dimanapun berada, dan seluruh hamba-hamba Allah yang budiman. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Telah melaksanakan ibadah puasa. Di dalamnya ada menjaga makan. Terbit fajar, terbenam matahari. Di dalamnya ada menjaga minum, menjaga syahwat, dan di dalamnya ada amaliyah, membaca Al-Quran, bersedekah, sholat, zikir, amaliyah batin, jujur, baik sangka, pemaaf. Itu semualah amaliyah untuk memperkuat ketahanan fisik dan ketahanan mental. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu patasiku, berpuasalah niscaya akan sehat. Kalau hari ini, saat ini, penduduk dunia, khususnya bangsa Indonesia, disibukkan oleh aktivitas untuk menjaga kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bagi umat Islam, itu semuanya sesuatu yang sudah terbiasa. Tetapi ingat, dengan puasa, dengan saum akan sehat. Sudah ada tameng umat Islam itu. Sejak dihadirkannya Islam sampai saat ini dengan puasa. Senin Kamis, Yaumil Bid, Saum Daud, apalagi Ramadan. Ibadah yang paling lama sebulan penuh. Menjadi tameng terhadap berbagai virus dan bakteri yang akan muncul dalam diri kita. Jasmani maupun rohani akan terjaga dengan puasa. Sumu patasiku, luar biasa. Nah, jika tidak cukup, yang menjadi dasar utama pondasi itu bukan 3M yang digembar-gemborkan selama ini, tapi 2M sebelumnya, yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa, serta menjaga makan dan minum yang sehat, yang halal setiap saat. Itu menjadikan iman kita kuat. Maka bakteri virus apapun tidak akan mampu melawan orang-orang
yang berpuasa. Maka berpuasa akan terjaga imannya, imunnya. Menjaga kualitas iman, ketaatan. Yang pertama, yang kedua, baru menjaga pola, kualitas makan dan minum yang halal dan thayyib. Sahabatku sekalian, kalau penduduk dunia, khususnya umat Islam, khususnya keluarga PK Paksi, menjaga itu tidak perlu takut dengan yang namanya corona. Ketakutan, kecemasan, khawatir itu melemahkan iman dan imun dan akan mudah terjangkit penyakit. Kalau kita ya takut dengan kalau nggak pakai masker nanti kena ini, nggak ini pakai ini, nggak kena ini, kena itu. Ketakutan itu akan melemahkan iman kita, jatuh iman kita. Kita tidak boleh takut yang namanya makhluk corona. Corona itu kecil di hadapan Allah. Itu makhluk Allah. Dosa apa kita takutin mereka? Salah apa mereka kita takutin? Yang takut hanya kepada Allah. Maka dengan saum Ramadan, memperkuat iman kita. Dengan sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, sholat malamnya, doanya luar biasa. Itu memperkuat iman dan imun kita. Subhanallah. Di situ ada kekuatan doa. 3 kekuatan doa yang akan memperkuat iman dan imun kita. Di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam sebuah hadis, 3 waktu terkabulnya doa di bulan suci Ramadan akan menjadi kekuatan fisik dan mental. Yaitu hadis Bukhari nomor 1145 dan hadis Muslim nomor 758 tentang waktu sahur. Doa menjelang sahur. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, doa saat berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, doa berbuka puasa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi 3 waktu doa menjelang sahur, doa sungguh-sungguh, saat berpuasa sejak terbit dari terbenamnya matahari, menjelang berbuka itu doa yang diajarkan Rasulullah untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Berdoalah saat itu, maka akan Allah jaga dari berbagai musibah dan penyakit. Itu doa. Puasa sunnah pun juga begitu. Tidak perlu takut kita. Kalau takut berarti jatuh iman kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman gara-gara takut pada masker, gara-gara tidak mencuci tangan, gara-gara tidak menjaga jarak, dan utamanya gara-gara corona. Mati itu tidak ada hubungan dengan corona. Kalau kematian tiba, mau corona atau tidak mampu manusia memajukan atau mengundurnya. Karena kematian itu hak mutlak Allah. Jadi bagi orang yang beriman, jaga ketaatan kepada Allah. Menggunakan waktu-waktu yang tepat. Banyak membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Berdoa dan zikir. Sholatnya, sedekahnya. Luar biasa. Berbuatlah dengan sedekah. Ramadan mengajarkan kita berlomba-lomba untuk sedekah, berlomba baca Quran, berlomba untuk sholat, berdoa. Itu sudah obat terhadap berbagai macam penyakit, gak perlu takut. Yang kedua, menjaga makan dan minum yang cukup. Nih, kita tutup masker, tutup mata atau apapun badan, cuma kalau nggak menjaga makan, apa artinya? Lemah imun kita. Makan yang halal, makan yang thayyib. Falyanduril insanu ila ta'ami. Ini energi semuanya. Maka hendaknya manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Surah 80 Al-Baqarah ayat 24.
Makanan itu menentukan sehat atau tidak. Suplai makanan di situ. Perlu makan. Jangan dilarang usaha tapi gak dikasihkan makan. Dolim itu. Sediakan makanan untuk penduduk yang fakir, yang miskin, yang terlantar. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Dipelihara oleh negara, undang-undangnya begitu. Beri makan dan minum. Minuman yang thayyib, minuman yang halal, makan yang halal. Ya ayuhanas kulu mimma bil ardi halalan thayyibah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makan apa yang bentangkan di bumi, yang halal lagi thayyib. Halal jenisnya, cara mendapatkannya, benar cara makannya. Dan kualitas makannya tidak mengandung zat-zat pengawet, zat perasa, zat pemanis, zat pewarna. Hindarkan makanan yang instan. Niscaya fisiknya sehat, pikirannya sehat, amalnya sehat. Otak berpikir, hati berzikir, tangan mengukir. Kalau makanannya halalan thayyibah. Luar biasa. Ramadan mengajarkan itu. Yang terakhir kesimpulan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Tidak ada cara yang lain. Istilah puasa itu mengisi waktu puasa dengan amal soleh. Mencontoh Rasulullah. Puasa itu mengisi waktu sampai berbuka. Dilanjutkan malamnya tarawih. Bukan menunggu waktu. Ingat. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran. Kan Al-Quran petunjuk. Al-Quran syifa. Al-Quran hudan. Obat dari segala penyakit. Jasmani maupun rohani. Karena makanannya benar. Tidak berlebihan. Halal dan thayyib. Baca Al-Quran. Sehat jasmani maupun rohani. Al-Quran Ramadan digelorakan pagi siang malam 24 jam sebagai petunjuk dan obat. Hudan dan petunjuk. Vaksinlah dirimu, wahai keluarga Paksi dan bangsa di seluruh dunia, dengan membaca Al-Quran. Maskerkanlah mulutmu dengan berzikir, muhasabah, wirid. Niscaya akan terjaga. Karena musibah di musibah itu, karena mulut yang tidak terjaga, omongan yang kotor, menyakitkan, menjijikkan, zalim, memfitnah, mengadu domba, menghardik, menghina, mencaci, dimaskerkan, berbanyak zikir, maka akan tercipta lingkungan sehat, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kemudian cucilah tanganmu dengan sedekah. Bukan kita mencuci tangan dengan sabun, bukan itu, sedekah. Kalau cuci tangan bersih, otomatis umat Islam itu 24 jam dia menjaga wudhu. Batal wudhu, mencuci tangan sering. Tapi cuci tangan dengan sedekah, hidup biar berkah, rezeki bertambah, keluarga sakinah. Tidak akan mudah terjangkit penyakit. Kemudian jagalah jarakmu dari kemaksiatan, karena kemaksiatan akan mengundang adab, di antaranya penyakit demi penyakit. Ramadan dikumpulkan orang-orang yang beriman, berjamaah di masjid, berjamaah di rumah untuk sholat-sholat sunnah, baca Quran, sahur berjamaah, buka bersama keluarga. Itu kekuatan energi, obat kekuatan rohani menghantarkan kekuatan fisik. Revitalisasi rohani dengan puasa. Sumu pahtasiku, puasalah niscaya akan sehat. Ramadan, energi, obat yang paling tepat untuk masa pandemi dan di luar pandemi. Penyakit apapun, dengan Ramadan, insya Allah, Allah akan jaga kita selamat dunia
dan akhirat. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.